Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursiansyah, Fakultas Hukum dengan NIM 2020 10 11 03 11 353. Dan nama saya Raffi Pandita, saya dari Fakultas Hukum dengan NIM 2020 1011 0311 380. Kami akan menjelaskan tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa terhadap pelaku perbuatan tersebut atau dikenal juga dengan istilah pidana. Yang selanjutnya adalah kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, ruang lingkup kriminologi terbagi atas 3 bagian, yaitu sosiologi of law atau sosiologi hukum, mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum. Yang kedua adalah etiologi kriminal, yang mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum. Etiologi kriminal mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman. Artinya dan manfaatnya berhubungan dengan control of crime. Hubungan kriminologi dengan hukum pidana, yaitu hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Kejahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengertian secara praktis, religius, dan yuridis. Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan atau kesopanan, norma hukum, norma moral, yaitu semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh, atau pengucilan. Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya, dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis atau setan. Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat dari KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku ketua KUHP, yaitu tentang kejahatan. Mazhab positif Italian mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. 1. Mazhab positif. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positif school pada abad ke-19. Aliran positif muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Ini berarti manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi dibatasi oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh sebab dan akibat.
Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Yang keenam, treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Pelopor dari ajaran positif ini adalah Cesare Lombroso. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionir dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibuat sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso atau criminal is born, not made. Teori Lombroso tentang born kriminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat, hal bawaan, watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Menurut Lombroso, dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistik stigmata atau ciri fisik dan makhluk. Pada tahap perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia, Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi yang taring dan kuat. Ada beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born kriminal ini. 1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Tanda-tanda lahirlah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau perilaku kriminal. 4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. 5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Yang kedua, mazhab lingkungan atau kartografik. Ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik, maka aliran kartografis mulai muncul dan berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman itu pada tahun 1830 dan 1880. Ajaran ini hampir sama dengan ajaran ekologis. Konsep dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun sosialis. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Para penganut ajaran ini adalah Quetelet, Guerri, dan mazhab ini tidak hanya meneliti kriminalitas secara umum, juga studi kasus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat ini cukup menonjol. Aliran kartografik ini merupakan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Menurut aliran ini, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Yang selanjutnya adalah kontrol sosial. Pengertian kontrol sosial atau kontrol teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ilmu pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control teori merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi dengan criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru, khususnya bagi tingkah laku anak atau remaja
yakni self-report survey. Perkembangan awal dari teori ini dipelopori Durkheim pada 1895. Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an, beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak remaja. Reis mengemukakan bahwa ada 3 komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak remaja. Yang pertama, kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. Yang kedua, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma. Norma-norma yang dimaksud adalah di sekolah atau lingkungan dekat. Reis membedakan 2 macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Yang dimaksud dengan personal control atau internal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud dengan social control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya begitu. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control teori merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Proporsi teoritisnya adalah yang pertama, segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Yang kedua, penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti keluarga, sekolah, atau departemen, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Yang ketiga, setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan atau penyimpangan atau kriminal. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.